Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Amrolda Setiawan dari kelas 10 IPA 1, nomor absen 24. Jadi di video kali ini saya ingin mempraktekkan hasil rangkuman teks anekdot saya. Rangkuman teks anekdot saya terdapat peta konsep. Dari peta konsep tersebut ada pengertian dari teks anekdot, lalu ada struktur, lalu ciri-ciri, unsur, jenis teks anekdot, kaidah dari teks anekdot, dan fungsi dari teks anekdot. Pengertian dari teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi dari teks anekdot, ciri-ciri dari teks anekdot ada 7. Yang pertama, bersifat humor atau lelucon adalah teks anekdot berisikan kisah-kisah lucu atau buatan. Yang kedua, bersifat menggelitik adalah teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada di dalam teks. Yang ketiga, bersifat menyindir. Yang keempat, bisa jadi mengenai orang penting. Yang kelima, memiliki tujuan tertentu. Yang keenam, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Yang ketujuh, sering menceritakan tentang karakter hewan dan manusia yang saling terhubung secara umum dan realistis. Dari teks anekdot ada 3. Yang pertama, untuk membangkitkan tawa pembacanya. Yang kedua, sebagai sarana penghibur. Yang ketiga, sebagai sarana pengkritik. Dari teks anekdot, struktur dari teks anekdot yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi adalah terletak di bagian awal paragraf, berisikan gambaran awal tentang isi dari teks anekdot. Yang kedua, orientasi. Bagian isi berisikan awal mulia, latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau kejadian terjadi dalam teks. Yang ketiga, event, berisikan rangkaian yang terjadi di dalam teks. Yang keempat, krisis. Bagian ini berisikan tentang permunculan permasalahan yang terjadi di dalam teks anekdot. Yang kelima, reaksi, adalah bagian ini berisikan langkah penyelesaian masalah yang timbul di dalam bagian teks. Yang keenam, ada koda. Pada bagian ini akan muncul perubahan yang terjadi pada tokoh di dalam teks. Yang ketujuh, reorientasi. Bagian ini merupakan bagian akhir dan teks sekaligus sebagai penutup dari teks itu sendiri. Kebahasaan. Bahasaan ada 6. Yang pertama, menggunakan kata keterangan, waktu lampau atau li, dahulu, tahun lalu, waktu itu, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Yang ketiga, terdapat penggunaan kata kerja atau verba atau li, membaca, tertawa. Yang keempat, urutan peristiwa berdasarkan waktu atau kronologi. Yang kelima, menggunakan jenis pertanyaan retorik. Yang keenam, menggunakan kalimat perintah atau buanglah, ambillah, dan lain-lainnya. Konstruksi makna tersirat. Dalam menyusun atau mengonstruksi, kita harus menentukan topik, sasaran, dan unsur kelucuan dalam anekdot serta menyimpulkan makna dan pesan tersirat di dalamnya. Makna tersirat dianalisis dan diuraikan berdasarkan fakta-fakta yang berhubungan dengan topik, kemudian dihubungkan dengan nilai-nilai kehidupan sehingga pembaca dapat mendalami dan merenungkan isi teks anekdot tersebut. Tersirat. Di balik kelucuan teks anekdot muncullah makna tersirat diantaranya untuk menyindir atau merupakan sarana untuk mengkritik persoalan yang biasanya terdapat dalam dunia politik, ekspresi, gestur, tubuh, dan perilaku. Terlebih dalam teks anekdot pun dijadikan sebagai daya tarik tersendiri untuk menyampaikan pesan-kesan, merupakan hal paling penting yang disampaikan secara tersirat sehingga harus memahami teks terlebih dahulu. Menciptakan kembali. Menciptakan teks anekdot sangat berbeda dibandingkan menciptakan teks-teks yang lain, karena teks anekdot perlu mengidentifikasi dan merenungkan untuk mendapatkan makna yang ingin disampaikan oleh penulis, pemunculan tokoh dan pembuatan alur yang menarik, serta sindiran yang dibalut kelucuan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi pembacanya. Terima kasih. Assalamualaikum.